Pasar Jaya Lenteng Agung yang ramai di Jakarta Selatan menjadi tempat terjadinya sebuah penemuan yang tak terduga. Pada tanggal 8 Maret 2025, Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, melakukan inspeksi pasar rutin. Saat beliau berjalan melewati pasar yang ramai, perhatiannya tertuju pada satu produk tertentu, minyak kita. Minyak goreng bersubsidi pemerintah ini, yang mudah dikenali dari kemasannya yang khas, ditujukan untuk menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi rumah tangga di Indonesia. Pak Menteri Amran yang dikenal dengan pendekatan langsungnya, memutuskan untuk memeriksa sendiri kemasan minyak kita tersebut. Dengan menggunakan gelas ukur langsung di pasar, beliau menemukan bahwa kemasan minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter, ternyata hanya berisi 750 hingga 800 ml minyak. Penemuan kemasan minyak kita yang isinya kurang membuat gempar pasar dan sekitarnya. Minyak kita bukan sekadar minyak goreng biasa. Minyak kita adalah program subsidi pemerintah yang dirancang untuk memastikan semua orang bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, bahan pokok dalam masakan Indonesia. Selisih volumenya meskipun tampak kecil menghasilkan keuntungan yang besar bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan curang ini. Berita skandal ini menyebar dengan cepat, mendominasi berita utama, dan memicu diskusi panas di media sosial. Skandal minyak kita menjadi pengingat keras bahwa bahkan di zaman kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran, kewaspadaan konsumen tetap yang terpenting. Situasi genting ini membutuhkan tindakan cepat dan tegas. Melihat betapa seriusnya pelanggaran ini, Menteri Amran segera bertindak. Beliau langsung menghubungi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim, mendesak mereka untuk memulai penyelidikan menyeluruh atas masalah ini. Dipimpin oleh Brigadir Jenderal Helvi Assegaf, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, sebuah tim khusus dibentuk untuk menyelidiki kasus minyak kita ini secara mendalam. Mereka dengan teliti mendokumentasikan temuan menteri, memotret kemasan minyak yang kurang isinya dan merekam kesaksian dari para pedagang dan konsumen. Penyelidikan sedang berjalan, dan seluruh bangsa menunggu keadilan ditegakkan. Seiring dengan semakin gencarnya investigasi Bareskrim, identitas perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam skandal minyak kita mulai terungkap. Skandal yang telah berlangsung selama berbulan-bulan ini akhirnya mulai terkuak, menunjukkan betapa dalam penipuan ini. Investigasi mengungkapkan jaringan 3 perusahaan yang terlibat dalam skema penipuan ini. PT Arta Eka Global Asia yang berbasis di Depok, sebuah perusahaan yang telah lama dipercaya di industri ini. Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara yang beroperasi dari Kudus, sebuah koperasi yang seharusnya mendukung usaha kecil dan menengah, dan Petunas Agro Indolestari yang berlokasi di Tangerang, pemain utama di sektor pertanian. Perusahaan-perusahaan ini yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan mengemas minyak kita, terbukti sengaja mengurangi isi kemasan, sehingga melanggar kepercayaan konsumen dan merusak upaya pemerintah untuk menyediakan barang-barang penting yang terjangkau. Skala penipuan ini sangat mengejutkan, memengaruhi ribuan konsumen. Terungkapnya identitas perusahaan-perusahaan ini memicu kemarahan publik dan seruan untuk keadilan yang cepat. Orang-orang turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban dan transparansi. Konsumen, yang telah menaruh kepercayaan mereka pada perusahaan-perusahaan ini, merasa dikhianati dan marah oleh pengabaian mereka yang terang-terangan terhadap praktik bisnis yang etis. Rasa pengkhianatan terasa jelas di masyarakat di seluruh wilayah. Skandal ini menjadi pengingat keras bahwa keserakahan perusahaan, jika dibiarkan, dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini menyoroti perlunya peraturan yang lebih ketat dan pengawasan yang waspada untuk melindungi konsumen. Seolah kasus isi minyak kita yang kurang itu belum cukup parah, investigasi menemukan lapisan penipuan lainnya. Pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi, atau HET, sebesar Rp15.700 per liter untuk minyak kita agar terjangkau. Namun, investigasi mengungkapkan bahwa para pedagang menjual minyak goreng dengan harga yang dinaikkan, seringkali mencapai Rp18.000 per liter. Pengabaian batas harga yang telah ditetapkan ini semakin memperburuk keadaan, mengeksploitasi konsumen yang sudah berjuang dengan biaya hidup yang semakin tinggi.
Keberanian menaikkan harga, ditambah dengan skandal isi yang kurang, memicu kemarahan publik. Skandal minyak kita menjadi simbol keserakahan perusahaan dan pengingat nyata akan kerentanan sistem yang gagal melindungi warga yang paling rentan. Skandal minyak kita mengguncang masyarakat Indonesia, meninggalkan jejak kepercayaan yang rusak dan kemarahan yang membara. Media sosial ramai dengan kecaman terhadap perusahaan yang terlibat dan ungkapan kekecewaan atas pengawasan pemerintah. Tagar minyak kita Gate menjadi tren, menjadi titik kumpul bagi warga untuk menyuarakan kemarahan mereka dan menuntut keadilan. Surat kabar dan saluran televisi meliput secara luas skandal yang sedang berlangsung, menampilkan wawancara dengan konsumen yang marah, pakar hukum, dan pejabat pemerintah. Skandal ini mengikis kepercayaan publik tidak hanya pada perusahaan yang terlibat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk mengatur pasar dan melindungi konsumen dari malpraktik semacam itu. Perasaan dikhianati yang dirasakan banyak orang sangat jelas, meninggalkan bekas luka yang mendalam pada jiwa bangsa. Bareskrim bertekad untuk membawa pelaku ke pengadilan, menyelidiki kasus ini dengan sangat teliti. Mereka melakukan penggerebekan di lokasi perusahaan yang terlibat, menyita barang bukti yang memberatkan seperti timbangan yang diubah, kemasan palsu, dan catatan transaksi keuangan ilegal. Tim investigasi dengan cermat menyusun jaringan penipuan yang rumit, mengungkap skema yang terkoordinasi dengan baik yang melibatkan banyak lapisan persekongkolan. Analisis forensik terhadap kemasan minyak kita yang disita memastikan adanya pengurangan isi yang disengaja, memberikan bukti kuat atas penipuan tersebut. Investigasi yang awalnya berfokus pada perusahaan yang terlibat, mulai mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas yang telah memfasilitasi skandal minyak kita. Setelah skandal minyak kita, pemerintah Indonesia menghadapi tekanan besar untuk mengambil tindakan tegas guna melindungi konsumen dan memulihkan kepercayaan publik. Skandal yang melibatkan kontaminasi minyak goreng ini memiliki dampak yang luas, mempengaruhi jutaan rumah tangga di seluruh negeri. Presiden Joko Widodo, dalam pidato yang disiarkan ke seluruh bangsa, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam atas skandal minyak kita, mengakui kesulitan yang ditimbulkannya bagi jutaan rakyat Indonesia. Beliau menekankan pentingnya keamanan konsumen dan perlunya langkah-langkah ketat untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Beliau berjanji akan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas tindakan mereka, menekankan bahwa pemerintahannya tidak menoleransi pengabaian hak konsumen secara terang-terangan. Pidato Presiden merupakan ajakan bertindak, mendesak semua pihak berwenang untuk meningkatkan upaya mereka dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengumumkan serangkaian langkah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan rantai pasokan makanan tetap aman dan dapat diandalkan. Langkah-langkah ini termasuk persyaratan perizinan yang lebih ketat bagi produsen minyak goreng, memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi standar kualitas dan keamanan tertinggi yang dapat beroperasi di pasar. Pengawasan dan inspeksi pasar yang lebih ketat juga diterapkan untuk mendeteksi dan mengatasi potensi masalah sebelum masalah tersebut membesar. Selain itu, pembentukan satuan tugas khusus untuk memantau harga dan kualitas barang-barang penting merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan konsumen. Respons pemerintah, meskipun awalnya lambat, akhirnya berkembang menjadi rencana komprehensif untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keamanan dan keterjangkauan barang-barang penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan multifaset ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan pada sistem dan melindungi kesejahteraan setiap warga negara. Skandal minyak kita meninggalkan bekas yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, mengguncang kepercayaan konsumen dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas. Ini mengungkap kerentanan yang signifikan dalam sistem ketahanan pangan negara, menyoroti perlunya solusi segera dan jangka panjang. Meskipun tanggapan pemerintah dan komitmen untuk melakukan reformasi disambut sebagai langkah yang tepat, banyak yang merasa perlu dilakukan lebih banyak lagi. Jalan menuju pemulihan kepercayaan dijanjikan akan panjang dan sulit, membutuhkan upaya berkelanjutan dan kolaborasi dari semua pihak.
Skandal ini menjadi pengingat keras akan pentingnya akuntabilitas perusahaan dan perlunya bisnis untuk memprioritaskan praktik etis daripada memaksimalkan keuntungan. Perusahaan sekarang harus fokus membangun budaya integritas dan transparansi untuk mendapatkan kembali kepercayaan konsumen. Di luar dampak hukum dan reformasi kebijakan, skandal minyak kita menggarisbawahi perlunya perubahan pola pikir yang mendasar. Ini membutuhkan upaya kolektif dari bisnis, instansi pemerintah, dan konsumen untuk memprioritaskan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam semua aspek rantai pasokan makanan. Upaya kolektif ini penting untuk memastikan sistem pangan yang lebih aman dan andal. Skandal minyak kita, meskipun merupakan babak yang menyakitkan dalam perjalanan Indonesia Fight, menawarkan pelajaran berharga untuk masa depan. Ini menyoroti pentingnya kewaspadaan dan perlunya peningkatan berkelanjutan dalam standar keamanan pangan. Dengan belajar dari kesalahan masa lalu, Indonesia dapat membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan dapat dipercaya. Perjalanan ke depan mungkin panjang, tetapi dengan upaya dan komitmen kolektif, masa depan yang lebih cerah dapat diraih.